Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Leonwar Arafi dengan NIM 31221065 kelas TI 22C SE3. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 3 komponen aktif pada elektronika dengan mata kuliah Automation System. Untuk yang pertama, apa sih itu komponen elektronik aktif? Komponen elektronik aktif adalah merupakan komponen elektronik yang memerlukan arus listrik untuk bekerja. Dalam hal ini, pada rangkaian elektronika, arus listrik yang dibutuhkan bisa dari arus AC ataupun arus DC. Dengan arti lain, komponen elektronika aktif merupakan jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Komponen-komponen yang digolongkan sebagai komponen aktif adalah dioda, transistor, tristor, dan yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon, germanium, selenium, metal oxidase. Untuk macam-macam komponen elektronika aktif tersebut, yang pertama ada dioda. Dioda adalah komponen yang terbuat dari semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk mengantarkan arus listrik dari satu arah tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Kita bisa lihat di sini ada anoda plus dan katoda min. Di sini untuk mengantarkan arus plus dan menghambat arus min. Dan untuk selanjutnya adalah bahan semikonduktor sering digunakan untuk membuat dioda adalah bahan silikon Si dan bahan germanium. Dioda pada umumnya mempunyai elektroda terminal yaitu anoda plus dan katoda min dan memiliki prinsip kerja yang berdasarkan teknologi pertemuan PN semikonduktor yang yaitu dapat mengalirkan arus dari sisi tipe P menuju sisi tipe N tapi tidak dapat mengalirkan arus ke arah sebaliknya. Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis dioda dan penjelasan pada jenis-jenis dioda tersebut, yaitu dioda penyearah reflektiver berfungsi untuk menyarahkan tegangan. Misal kamu ingin merubah suatu tegangan bolak-balik AC jadi tegangan searah DC. Dioda ini yang paling lebih dulu dikenalkan atau dipelajari. Fungsi dioda penyarah ini diantaranya yaitu sebagai penyarah arus atau sinyal AC, sebagai alat pemotong level, sebagai penurunan tegangan, sebagai pengamanan polaritas yang sangat baik dalam inputan AC DC. Yang kedua ada dioda Zener. Dioda Zener adalah dioda khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reverse bias. Bias balik pada saat dipasangkan pada rangkaian forward bias maju, dioda Zener akan memiliki karakteristik dan fungsi sebagaimana dioda normal pada umumnya. Pada dasarnya, dioda Zener akan menyalurkan arus listrik yang mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas. Yang kedua ada transistor. Transistor adalah sebuah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, penyambung, pemutus stabilitas tegangan hingga modulasi sinyal. Berikut di sini ada gambar transistor sendiri, yaitu kepala yang hitam ini adalah kepala dan yang ketiga ini adalah kaki. Fungsi transistor sendiri secara umum terdapat dua fungsi, yaitu sebagai penguat dan sebagai saklar. Sebagai penguat atau amplifier, cara kerja transistor dengan meningkatkan nilai amplitudo gelombang yang masuk melalui input tanpa merubah karakter. Dan yang kedua adalah transistor sebagai saklar atau switching, yaitu memutus dan menyambungkan suatu arus. Bisa menggunakan analogi cara kerja sebuah saklar ini menjadi sebuah keran air. Saat keran dibuka maka air mengalir, saat keran ditutup air akan berhenti. Untuk komponen saklar yang sering dijadikan pertimbangan beberapa nilai, yaitu tidak menimbulkan percikan api saat on off, lebih ringkas karena posisinya menyatu dalam rangkaian, lebih ekonomis dari sisi biaya, umumnya terjadi pada saat
kontak mekanis. Selain dari dua fungsi transistor di atas, transistor juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai pengatur stabilitas komponen, perata arus, penahan arus, dan pembangkit arus frekuensi rendah atau tinggi. Yang ketiga ada tristor. Tristor adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu pintu. Penamaan alat ini sangat tepat mengingat fungsi tristor yang mirip seperti pintu, yakni fungsi dasar tristor adalah untuk melakukan pengendalian terhadap setiap arus yang masuk serta arus yang keluar. Jadi arus listrik masuk ke dalam rangkaian, maka secara otomatis alat ini akan membuka dan menutup. Dengan begitu maka proses pemindahan elektron dapat dilakukan dengan lebih terkontrol. Fungsi tristor sendiri yaitu merupakan komponen elektronika yang berfungsi seperti sebuah saklar, yakni berfungsi untuk memutus serta menyambungkan arus listrik kepada sebuah rangkaian. Penggunaan tristor sering kita temui berbagai komponen elektronik, terutama pada jenis-jenis alat yang bekerja dengan picu otomatis. Dapat disimpulkan bahwa tristor sebagai penyearah untuk mengubah daya, digunakan memanipulasi robot, mengontrol frekuensi untuk kecepatan, digunakan untuk mengontrol suhu atau temperatur, digunakan kontrol cahaya, dan banyak lainnya. Bagaimana cara kerja tristor? Karena umumnya dijuluki saklar, tentu cara kerja tristor tidak jauh berbeda dengan saklar pada umumnya. Dalam sebuah perangkat nantinya arus listrik akan masuk ke terminal gate terlebih dahulu agar tristor dapat aktif. Jadi untuk dapat beroperasi lebih dahulu arus listrik harus dialirkan menuju ke terminal gate. Setelah mendapatkan sinyal dari gerbang gate, maka selanjutnya tristor akan berada dalam keadaan on. Setelah menjadi on, ketika terminal gate akan mulai kehilangan kontrol, maka seluruh induksi tegangan sudah terkendali secara internal. Jadi meskipun listrik pada gerbang gate diputuskan, tristor akan tetap dalam keadaan on atau aktif. Lalu ketika arus listrik ingin kembali ditempatkan pada posisi off, maka tegangan harus dialirkan pada titik nol terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian untuk ringkasan dari materi pertemuan 3 ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.